Jadi memang harusnya orang-orang yang rajin sholat adalah orang yang paling bersih. Nah, kalau semua untuk sholat bersih, tapi sampai di rumahnya nggak bersih. Menilai bersih atau tidak rumah itu di mana? Bagian belakang, bukan ruang tamu. Jadi kalau bapak bertamu ingin menilai bersih nggak orang keluarga ini, ya minta izin ke toilet. Maaf ya, boleh permisi ke toilet. Nah, kalau tuan rumah mengatakan silahkan, nah itu tandanya toiletnya bersih. Tapi kalau sebentar ya, itu dia pergi ke toilet dulu, ambil dulu jemuran-jemuran di kamar mandi, kadang-kadang celana dalam, kadang-kadang kutang apa dijamur di situ, dibersihkan dulu. Jadi agak lama kita menunggu, tandanya tidak bersih. Jadi bersih itu harus dari depan sampai belakang. Kalau restoran, kalau ingin melihat restoran bersih atau tidak, harus sampai dapur, sampai tempat pencucian. Tapi saya di Indonesia tidak berani, takut tidak jadi makan. Udahlah, percaya aja lah. Itu namanya seimbang. Orang sholat itu orang yang paling jujur. Coba, kalau batal wuduknya, nggak ada orang yang tahu. Dia ngaku nggak? Ngaku, saya yakin ngaku kok. Kentut, tidak bau dan tidak bunyi. Pergi aja dia. Kenapa wuduk saya batal? Nah, itu orang sholat jujur. Apalagi imam. Dia jadi imam, dia jujur. Kalau wuduknya batal, dia berhenti. Keluar dia. Siapa yang gantiin? Yang di belakang. Jadi yang berani sholat di belakang imam adalah imam cadangan. Kalau tidak berani maju jadi imam, jangan sholat di belakang imam. Ini imamnya batal wuduknya, yang berani menggantikan yang belakang sekali, kacau dia ke depan. Saya ngisi khutbah Jumat di satu masjid di Jogja. Di belakang, di saf pertama itu duduk 3 atau 4 orang anak SMP. Wah, berani nih. Saya usir tentu tidak boleh ya, masa diusir, kan dia juga belajar. Siapa yang datang duluan, duduk di saf pertama. Jadi 3 anak SMP udah mantap duduk sini. Jamaah lain belum datang. Saya duduk dekat dia. Habis tahiyatul masjid saya dekati. Assalamualaikum. Dek, nanti saya jadi imam. Kalau bacaan saya salah tolong dikoreksi ya. Saya bilang begitu. Kalau bacaan saya salah tolong dikoreksi. Begitu selesai saya ngomong, kabur semuanya. Lari semuanya. Karena takut. Wah, suruh koreksi kita nggak bisa, lari dia. Jadi tidak diusir, cuma diberitahu langsung kabur. Tapi kalau orang dewasa tidak mau saya bilang begitu, takut tersinggung nanti. Emang kamu kira saya tidak bisa jadi imam? Apalagi kalau sholat tarawih di Masjidil Haram, jangan coba-coba sholat di belakang imam 1 juz 1 malam. Berani? Itu agak 2-3 orang di belakang imam tuh hafid semua itu. Imam cadangan, hafid semua. Sehingga kalau depan lupa, dia ingatkan. Keliru, dia perbaiki. Nah, di Indonesia susahnya mau sholat 1 juz, tapi korektornya di belakang nggak ada. Begitu imam lupa, ya sudah. Tawakal Allah. Ingat-ingat imam, dah ingat juga, lalu Allahu Akbar. Nah, di beberapa masjid saya lihat mulai dipasang di depannya itu mushaf besar. Bukan untuk dibaca, tapi berfungsi sebagai imam cadangan. Jadi dia tidak baca, dia sudah hafal nih. Imam ini hafid semua. Tapi dia khawatir tiba-tiba ada yang keliru, nggak ada yang mengingatkan, bisa rusak semua. Nah, kalau ada yang keliru dia tinggal. Oh. Boleh nggak Pak? Ya boleh aja lah. Asal jangan membaca betulan. Kalau baca betulan jangan. Imamnya nggak hafal, tapi dilihatnya di depan, lalu baca betulan. Nah, itu malah repot. Lebih baik pakai anu aja, pakai tape recorder, pasang ke telinga ya. Terus yang baca ayat bukan kita, tapi imam Masjid Haram, kita ya tinggal. Wah, imamnya mantap, kayak sudes persis. Ya, memang sudes yang diputar di sini. Wah,
Kalau boleh itu lebih, kalau betul, kalau perlu dibantu tim kerja di. Pokoknya kalau sudah Allahu Akbar tugas saya, tapi kalau sudah baca Al-Fatihah ayat, nah tolong dihidupkan. Sudes boleh, Huzaifi boleh, sehingga orang yang nggak tahu, wah masjid Ami Abdullah itu hebat ya, imamnya persis kayak Sudes. Jadi saya dengar tadi sudah tanda waktu masuk ya, waktu masuk. Jadi baru satu yang kita jelaskan, tawassul. Walaupun di dalam pertemuan di Bogor kemarin itu wasatiyah itu diuraikan dalam 7 poin. Ya, nomor 1 tawassul, nomor 2 adalah, nomor 3 ada tasamuh, nomor 4 ada syura, nomor 5 ada islah, nomor 6 ada qudwah, dan nomor 7 ada muwatanah. Tapi malam ini bisa diuraikan sebahagian pula, baru sebahagian tentang nomor 1 yaitu tawassul. Mudah-mudahan kita bisa ikuti Islam wasatiyah dalam arti Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam benar itu bukan dikarang-karang, sesuai yang diajarkan. Kalau ada yang ngaku-ngaku moderat tapi nggak sesuai dengan ajaran Nabi, yaitu moderat, ngaku saja. Saya lihat di koran-koran juga ada. Saya tahu dia orang liberal, tapi kalau nulis di Kompas ditulis di bawahnya Islam moderat. Itu nipu itu. Atau kalau tidak nipu, paling kurang menurut dia dirinya moderat. Nah, tapi kalau menurut penilaian kita itu bukan moderat. Demikian saja, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.